Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 semester 6 kelas A3 Prodi Ilmu Pemerintahan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal yang pertama, Jurnal Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan yang kedua, mengapa Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Papua diberi otonomi khusus. Selanjutnya, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Skolastika Handriningsih. Saya Yosef Arianto Bati. Saya Ermelinda Susana Boa. Saya Marliana Binan. Saya Yolinta Anggo. Selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kesempatan saya berikan kepada Saudara Rey untuk membacakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab soal nomor 1 tentang jurnal. Desentralisasi adalah transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari format yang sentralitis atau serba pusat menjadi desentralisasi. Tekad untuk melakukan desentralisasi telah ditambahkan dalam bentuk undang-undang yang dibuat menyusul runtuhnya legitimasi pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Kebijakan desentralisasi ini dikemas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan undang-undang ini diikuti dengan perubahan pola penandaan pemerintahan daerah sebagaimana dimuat perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi tuntas undang-undang tersebut diimplementasikan, proses revisi undang-undang telah dipersiapkan. Pada tahun 2004, hanya 3 tahun setelah undang-undang pada tanggal 22 tahun 1999 yang efektif diberlakukan pada tahun 2001. Dikukuhkanlah undang-undang baru yang menggantikannya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah ini pun terus berlanjut sampai sekarang. Pengaturan tentang pemilihan kepala daerah akan diwadahi dengan undang-undang tersendiri, sedangkan pengaturan tentang desa juga akan diwadahi dalam satu undang-undang tersendiri. Desentralisasi yang dibangun di atas prinsip pendayagunaan otonomi daerah. Untuk itu perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci tentang model-model yang dikembangkan untuk mengawal implementasi kebijakan desentralisasi, termasuk diantaranya model pengabdiministrasian kewenangan pemerintahan tingkat pusat yang hendak dilimpahkan ke tingkat lokal. Model ini sangat diperlukan mengingat kewenangan di tingkat pusat ternyata tidak tunggal. Dalam kondisi yang terfragmentasi ini, eksponen pemerintahan di tingkat nasional bisa berbeda-beda kepentingan dan masing-masing bisa melindungi kepentingannya dengan menyusun dan mengajukan undang-undang sektoral. Hal ini yang melekat dalam kewenangan tersebut pada dasarnya ingin terus dipegang terlepas dari persoalan siapa dia. Pada saat yang sama, risiko yang melekat pada penggunaan kewenangan secara manusiawi juga hendak dihindarkan. Evaluasi mata administratif sangat diperlukan mengingat desentralisasi pada dasarnya mengharuskan perubahan fundamental dalam tata kelola kekuasaan negara. Kesalahpahaman untuk merumuskan ulang tata kelola yang sejalan dengan misi bukan persyaratan desentralisasi. Pada dasarnya adalah sabotase rezim administrasi terhadap kebijakan desentralisasi itu sendiri. Artinya kebijakan desentralisasi itu sendiri
adalah dengan melintir makna kebijakan itu sendiri sedemikian rupa sehingga hal yang seharusnya diubah oleh kebijakan justru dijadikan basis kebijakan. Terima kasih. Nomor 2. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta diberi otonomi khusus karena statusnya sebagai ibu kota negara. Jakarta dibentuk sebagai sebuah provinsi khusus pada tahun 1959 setelah sebelumnya berstatus sebagai kota. Saat ini, peraturan yang mengatur otonomi khusus di DKI Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunikan DKI Jakarta dibanding pemerintahan provinsi lain adalah Gubernur Jakarta berhak mengangkat semua wali kota dan bupati di daerahnya. Saat ini, DKI Jakarta terdiri atas 5 kota administrasi dan 1 kabupaten, yaitu Jakarta Tengah, Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Wilayah kota dan kabupaten ini tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena di DKI Jakarta hanya ada DPRD di tingkat provinsi. Yang kedua, di Yogyakarta. Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sultan Yogyakarta saat itu Hamengkubuwono IX merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh Belanda. Jasa-jasa ini ditambah dengan status khusus Yogyakarta sebagai kesultanan, akhirnya membuat wilayah ini dijadikan daerah otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang saat ini masih berlaku dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan provinsi ini adalah gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat atau DPRD provinsi, melainkan bersifat turun-temurun dan bergilir dari keluarga 2 keraton di Yogyakarta, yaitu Keraton Hamengkubuwono dan Keraton Pakualaman, dan gubernur menjabat selama seumur hidup. Setelah Gubernur Yogyakarta pertama Hamengkubuwono IX meninggal, gubernur dijabat oleh Pakualam VIII. Kemudian setelah Pakualam VIII meninggal, gubernur dijabat oleh Hamengkubuwono X, anak dari Hamengkubuwono IX. Yang ketiga, di Aceh. Otonomi khusus di Aceh yang saat ini diberlakukan merupakan wujud dari Perjanjian Helsinki yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Untuk mencapai perdamaian setelah bencana besar tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Dengan perjanjian ini, GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menuntut lepasnya Aceh dari Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh dengan memperlakukan syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh. Hasil perjanjian ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang keempat, Papua. Provinsi Papua diberikan otonomi khusus karena untuk peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Dan melihat pengalaman sebelum reformasi, di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, sehingga otonomi khusus sebagai langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua dan tetap mengacu pada asas-asas otonomi daerah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang.